ini kan semacam tabulasi bahwa antara item satu, kalau kita korelasikan dengan item itu juga, dia korelasinya satu, full korelasinya ya. Ya, variabel pertanyaan tersebut dikorelasikan dengan pernyataan tersebut juga ya sama gitu kan, satu. Nah, yang mau kita cari adalah item pertanyaan satu dengan totalnya, gitu kan ya. Nah, masalahnya gimana? Oh, saya udah langsung korelasi aja. Masalahnya kan totalnya belum ada, gitu ya. Maka kita perlu buat dulu skor totalnya, kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi korelasi. Kalau sekedar korelasi aja langsung bisa muncul. Item 1 dengan item 2 ada korelasinya, nilainya adalah 0,327. Item 1 dengan item 3, 0,392 dan seterusnya, gitu ya. Nah, permasalahannya kita mau korelasikan antara masing-masing item pertanyaan dengan skor total pertanyaannya. Maka kita perlu buat dulu satu variabel, yang variabel itu menyatakan bahwa jumlah dari masing-masing jawaban ini, kan gitu ya. Kita buat, teman-teman yang bisa mengikuti di variabel ini, kita buat skor total atau skor T aja ya. Jadi name variabel terbatas ininya apa namanya, karakternya skor T ya. Di sini skor total item, gitu ya. So, ya. Nah, kan kalau sudah kita buat di variable view ini, data view-nya belum ada datanya ya, masih titik-titik begini ya, belum kita isi datanya kan. Nah, kita bisa aja mungkin menjumlahkan 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya, muncullah di sini angkanya tadi sesuai yang di PowerPoint tadi, 30 berapa tadi? 33 ya, 33. Tapi kan nggak mungkin begitu ya. Ya, kita buat caranya adalah transform, kemudian compute variabel supaya otomatis terisi, gitu ya. Kita klik ini, kemudian kita tuliskan skor T akan sama dengan item 1 ditambah item 2 tambah item 3 dan seterusnya. Ya, tempat 5 6 7 8 9 10, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi variabel yang baru kita buat tadi itu isinya adalah penjumlahan dari masing-masing variabel. Kalau ini kita oke kan, oke, kemudian oke lagi, ini oke karena data variabel sudah buat, maka dia otomatis terisi gitu kan, 33, 32 dan seterusnya, gitu ya. Bisa ikut ya teman-teman ya, yang sudah punya SPSS-nya. Jadi saya ulangi, caranya dengan cara transform, compute, kemudian kita ketik target variabelnya dengan nama skor T sesuai dengan nama variabel kita buat, skor T. Isinya adalah item 1 ditambah item 2 sampai item ke 10. Kemudian klik OK dan muncul langsung. Ya Pak, saya buat manual aja. Nah, kalau kita hitung manual, kita isi manual, ada kemungkinan salah kan? Ya. Ya kita lupa 4 tambah 3 tambah 3 harusnya 32, kita ketik 31. Ada kemungkinan salah. Bisa memang teman capek gitu ya. Ini baru 12 responden. Kalau sampai 1000 responden atau mau 1000 deh, 100 gitu ya. Itu kita perlu 1 hari untuk memantengin terus untuk manual menghitung. Ini baru 10 item. Kalau 20 item, 30 item misalnya gitu ya. Capek kita. Lebih baik pakai langsung tadi semacam fungsi namanya ya, sintaks ya, atau fungsi dari penjumlahan ini semuanya. Bisa diikuti teman-teman? Ada yang sudah mencoba? Halo? Sedang dicoba Pak. Oh iya. Sudah dicoba Pak. Sudah coba Pak. Kalau di saya desimalnya 33,0, 32. Oh, ada desimalnya ya. Desimalnya menghilangkannya tinggal diketik aja, dikurangi bisa. Ini seperti ini. 1 bisa 2, dinolkan saja desimalnya. Ya. Kalau dia dinolkan, otomatis dia nanti langsung hilang sendiri. Itu desimalnya. Dicoba ya. Nice, correlate, bivariate. Kemudian kita masukkan juga skor totalnya ini. Kita langsung oke saja. Ya, nah ini yang muncul yang paling bawah ya berarti ya.
nilai korelasi antara item 1 dengan skor total adalah 0,534. Ya, tadi yang di kuningi tadi, yang tadi aku tanyakan ya, 0,534 ya. Betul ya hasilnya ya, 0,534. Ya, kemudian item 2 dengan, ini terlihat teman-teman hasil output saya ini? Terlihat ya? Enggak, Pak. Ada, Pak. Ada ya, oke. Item 2 dengan total 0,7. Ini ya, minus 0,027 dan seterusnya gitu ya. Persis dengan tadi yang ditampilkan di PowerPoint. Halo Pak. Variabel prestasi itu digambarkan dengan skor total, item-item pertanyaan digambarkan dengan masing-masing item tadi. Bahkan dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan skor totalnya, itu menunjukkan bahwa apakah item tersebut, item 1 misalnya, berkontribusi nggak terhadap skor total, gitu kira-kira. Semakin tinggi nilai korelasinya, semakin baik. Artinya, item 1 atau item berapapun itu memiliki kontribusi yang tinggi logika maknanya gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau secara teknis matematisnya tadi, teknis statistiknya seperti tadi dihitung tadi nilai korelasi, tapi maknanya seperti itu ya, kira-kira begitu. Jadi share-nya kok hilang. Nah ini dia ya, tadi ya. Ada yang sudah sampai sini, sudah dicoba? Bapak mau tanya, Oh silakan, siapa ini? ini kenapa sih Pak? Bentar Pak. Ini Fanny ya. Di share aja Fanny ya. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Di HP Pak. Silakan. Oh di handphone. Dia? Iya. Sebentar, saya pin dulu biar kelihatan. Oh error and ini melakukan, sebetulnya nggak masalah sih. Ini sudah melakukan apa nih tadi sebelumnya nih? Sebetulnya ini waktu install sudah lengkap sama lisensinya itu, Fanny? Iya udah Pak. Sudah ya. Yang ISRV-nya itu loh sudah di copy paste ke folder IBM SPSS sudah. Memasukkan juga kemudian serial number-nya sudah masuk juga. Udah Pak. Sama. Ya, ini agak susahnya kalau online yang teknis begini nih. Saya nggak tahu pasti kenapa masalahnya. Kalau buka filenya sudah dicoba, buka file yang tadi saya berikan, yang sudah diunduh. Bisa, tapi nggak kebuka gitu Pak. Nggak kebuka ya. Nah. Teman-teman lain ada yang kejadiannya sama dengan Fanny ini? Sama Pak, nggak bisa kebuka Pak. Sama Pak, saya juga nggak bisa buka Pak. Kenapa jadi semua jadi nggak bisa kebuka? Ada yang bisa kebuka Udah filenya? ngerti caranya kali Pak. Ada yang bisa terbuka filenya? Ada yang kayak saya yang terbuka seperti tadi yang saya tunjukkan ada? Saya kebuka Pak, cuman Saya kebuka Pak. Yang terbuka siapa tadi itu, coba ditampilkan, di share aja di sini, di share di Zoom-nya, sharing. Saya kebuka Pak, tapi saya pakai handphone Pak. Bisa dibuka di handphone? Oh Zoom-nya pakai handphone. Iya, Zoom-nya pakai handphone Pak. Kita bisa nge-share idenya ya. Ada yang sekarang nge-zoom-nya pakai laptop dan bisa dibuka dari laptop tersebut juga ada? Nah, ada ya. Bapak saya di laptop Pak,
cuma saya ketinggalan, Pak. Oh, tampilin aja. Nanti kita sama-sama coba lihat. Iya, baik, Pak. Di-share silakan ya. Oke. Sudah kelihatan Alivio ya? Oke, Alivio. Ini tadi kan ada 10 item ya. Teman-teman, ya terpaksa kalau memang belum bisa SPSS-nya, nanti diperhatikan dulu aja mungkin ya. Nanti saya sih pengennya seperti ini offline aja gitu, biar langsung paham semuanya, secara teknis juga bisa mengerjakan semuanya, karena ini saya pikir penting ya, teman-teman nanti ketika melakukan uji coba jadi bisa sendiri gitu. Oke, 10 ini kita belum punya variabel total skornya nih, Alivio nih. Ya, maka caranya adalah klik variabel view, Alivio. Variabel view di bawah variabel view, betul ya. Nah, nomor 11 kita ketik tuh name nomor 11 ya. Di name-nya diketik skor T misalnya, nama variabelnya. Tulis skor T, nggak apa, skor, tapi nggak boleh pakai spasi dia. Langsung T besar aja, nggak boleh pakai spasi. T besar misalnya gitu. Oke. Udah enter aja. Oke, terus kemudian di desimalnya dinolkan desimalnya. Desimalnya itu, nah itu dia dinolkan aja, diturunin. Oke, jadi nol aja karena kita nggak ada desimal. Nah, di situ klik ketik ya, klik klik di sebelahnya label ya, klik. Jadi ketik ditulis apa misalnya skor total item gitu ya, skor total item misalnya. Kalau di situ boleh pakai spasi, review. Iya, itu label aja soalnya, label variabel. Oke, nggak masalah. Dah, lainnya biarkan aja. Balik ke data view. Kembali ke data view, oke. Masih kosong berarti kan ya, masih titik-titik itu artinya dia masih kosong, dia sudah tersedia variabelnya, sudah di-declare variabelnya oleh review, cuma belum ada isinya gitu ya. Cara mengisinya adalah kita mau menjumlahkan tuh dari 3 tambah 4 tambah 3 sampai kepada item 10 tambah 3. Di situ kan kita manual bisa ya, silahkan pakai kalkulator. Cuman kalau datanya 12 masih oke lah, paling setengah jam selesai. Kalau 100 datanya gitu ya, kan kasihan teman-teman matanya jadi bingung juga, jadi pusing juga. Nah, caranya yang paling mudah adalah klik transform, terus compute variable, hitung variabel, dia klik. Oke. Nah, target variabelnya apa? Sebentar, target variabelnya yang atas kiri. Oke. Itu tulis nama variabel yang seperti tadi dituliskan, skor T ya. Target variabel kita ya skor, T-nya T besar ini deh. Tadi. Oke. Nah, dia sama dengan apa tuh? Sama dengan item 1 dipindahin, klik item 1, pindahin, ditambah item 2 sampai item 10 gitu. Ya. Terus ya. Ya, terus oke. Sampai 10 ya. Jangan ada yang terlewat. Kalau diketik manual kayak gitu bisa Pak, item 1 plus item 2 gitu. Oh, bisa diketik manual, bisa. Jadi nggak perlu diklik ya, maksudnya item 1 tambah item 2 bisa. Dah, oke aja, langsung oke. Langsung oke aja, Alivio. Klik oke, bawah. Sudah semua kan ya? Halo, Alivio? Halo? Halo, terdengar suara saya? Dengar Pak. Jaringan kali Pak. Oh, iya kali ya, nih Alivio ya. Ya, tinggal klik oke sebetulnya, kemudian kita bisa langsung terisi tuh skor T tadi ya, terisi langsung. Kita bisa langsung
Nah, setelah skor T itu terisi langsung angkanya, baru kemudian kita buat korelasi. Caranya tadi analyze, correlate, gitu ya. Oke, ini kenapa nih ya? Alivio, halo? Alivio ini enggak jaringannya seperti ini. Nah, kita nggak bisa apa-apa berarti ini. Saya nggak bisa apa namanya? Nggak bisa share juga karena Alivio sedang share. Gimana ini? Alivio hang atau gimana komputernya ini? Saya udah oke tapi nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Siapa nih? Arga ya? Iya Pak. Tulisannya incorrect apa? Oh, ini Incorrect variable name gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, halo nih Alivio. Bisa diokekan dulu nih Alivio? Langsung oke aja Alivio. Nah, oke. Oke juga. Ya. Nah, itu skornya terisi langsung dia. Itu ya. Tadi Arga belum berhasil ya. Ya, tadi sih langkahnya seperti itu. Jadi kita buat nama variabel view-nya. Tadi kemungkinan kesalahan di Arga tadi. Mungkin ketika mengisi target variabelnya tidak sama variabelnya dengan yang kita buat. Misalnya skor T, nah ketika di compute-nya itu Arga menulisnya mungkin skor underscore T gitu. Tersebut gitu. Mungkin ya, kemungkinan itu ya. Oke, ini sudah bisa. Dari item 1 sampai item 10 sudah ada, skor totalnya sudah ada juga. Bisa Pak saya Pak? Bisa ya? Harga sudah bisa? Sudah Pak. Nah, yang berikutnya dilakukan adalah analyze, klik analyze, review. Analyze. Halo, review, bisa dengar? Halo? Klik analyze, review. Pak, saya dirasel ya, Pak. Hah? Suaranya dirasel. Oh. Saya nggak bisa nyalain mic. Iya, Rasel. Maksudnya, Pak. Oh, gitu. Ya, silakan. Klik analyze. Analyze, ya diklik analyze. Ini bukan ya, Pak? Yang ini yang tengah nih, yang tengah. Kok saya nggak kelihatan ya? Oh, ini, Pak. Iya betul tadi itu. Kemudian ada correlate itu di tengah-tengah, di atas, agak ke atas sedikit ya. Correlate. Bukan itu. Correlate, ini correlate di tengah-tengah. Ada? Wah, satu lagi. Nah, itu dia. Kemudian klik bivariate-nya. Ke kanan, klik bivariate. Oke. Nah, semua item itu dari mulai 1 sampai skor total dipindahkan ke kanan. Pakai shift bisa deh. Pakai shift semua di drag gitu. Nah, atau di drag atau di highlight dulu gitu kan. Semuanya. Ya, atau boleh seperti tadi boleh. Satu boleh. Oke, boleh. Semua yang dimasukkan semua ke kanan semua. Ya, itu betul. Oke. Satu lagi yang terakhir juga, skor T juga dipindahin juga. Oke. Udah. Person sudah aktif, kemudian tutel juga sudah, tinggal oke aja. Ya. Keluar di window outputnya. Nanti di SPSS ada window output sendiri. Udah, keluar. Disilangin, Pak. Enggak, tadi harusnya keluar di Windows outputnya otomatis langsung. Ini kan Windows data ya, ada lagi Windows output. Nggak keluar ya. Harga bisa keluar nggak? Sudah dicoba? Bisa Pak. Bisa ya? Iya. Oke, nah hasilnya itu persis sama dengan tadi yang saya tunjukkan di PowerPoint-nya.
Ya, kenapa kemudian yang AA butir 1, 9, dan 10 itu nggak signifikan atau nggak valid? Itu karena dia nilainya di bawah 0,576. Kira-kira gitu harganya, bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke, nah berarti tiga pertanyaan tersebut tidak valid atau tidak bisa mengukur dengan tepat apa yang mau kita ukur, yaitu variabel prestasi gitu loh. Nggak berkontribusi aktif untuk mengukur ke arah variabel yang mau kita ukur, kira-kira begitu. Ya. Makanya dia bahkan yang variabel yang item ke-10 itu kalau nggak salah minus ya. Jadi dia kebalikannya tuh. Ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Bisa dilepas sharingnya, biasa share lagi Alivio. Nanti dicoba Alivio, kemudian yang kayak tadi lagi analyze correlate. Nanti dia keluar di Windows tersendiri, namanya Windows Output. Bisa keluar dulu Alivio, nah, share-nya, biar saya share screen lagi juga. Oke, makasih. Maaf ya Pak, tadi nggak bisa nyalain mic-nya. Oke, tinggal apa. Nah ini dia, terlihat lagi ya, yang saya share ya. Ini teman-teman tadi sudah, terus kemudian ini outputnya, terlihat juga ya, outputnya ya, 0,534. Ini titik ini maksudnya ada 0 di belakang, di depannya gitu, 0,534, 0,706, dan seterusnya sampai 0, berapa nih? Ini minus 0,027 gitu ya. Jadi nilai korelasi antara item pertanyaan 1, ini kan item 1 nih, ya item 1 dengan skor total adalah 0,534. Nilai korelasi antara skor item 2 dengan skor totalnya 0,706 dan seterusnya. Sampai Pak, maaf Pak. Silakan. Di laptop saya kebukanya Windows Data Pak, bukan Windows Output. Aviansa. Yang lain Terbukanya Windows Data. Iya. Oh. Sebentar. Saya share-nya berarti output ya, ini ya. Sekarang terlihat? Ya baru. Udah Pak. Oke. Udah, Pak. Saya pikir kalau saya langsung terganti sendiri, enggak ya, ternyata harus pindah juga ya. Oke, nah ini dia tadi. Ini artinya item 1, pertanyaan 1, korelasi dengan skor total 0,534. Ini item 2 dengan skor total 706. Artinya masing-masing item sebetulnya ada kontribusinya terhadap variabel prestasi tadi. Tapi dicek apakah kemudian kontribusinya itu nilainya berapa gitu ya. Kalau dia di bawah nilai korelasi yang kita sepakati tadi berdasarkan tabelnya gitu ya, tabel R tadi, maka itu nyatakan tidak valid gitu ya. Kayak tadi ini 0,534 sebetulnya ada kontribusi, cuma 0,534 nggak cukup kontribusinya untuk dikatakan dia valid sebagai pertanyaan yang valid menggambarkan variabelnya gitu loh maksudnya. Ya. Jadi item 1, 9, dan 10 dinyatakan tidak valid karena nilainya kurang dari titik kritis tadi ya. Tadi saya sampaikan sebelumnya di PowerPoint. Nah ini dikatakan valid atau tidak valid. Jadi yang diuji validitas adalah item-item pertanyaan atau pernyataan ya. Apakah dia valid menuju ke variabelnya atau tidak, kira-kira begitu. Nah itu untuk uji validitas. Berikutnya reliabilitas. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke reliabilitas? Pak nanya Pak, berarti untuk Silakan. menentukan batasan korelasi yang tadi, berarti kita pakai rumus ya Pak? Enggak, ini aja tabel ini aja. Tabel itu aja. Lihat ya tabel yang saya. Oke. Itu tergantung N-nya aja Pak ya? Betul, tergantung N dan tergantung taraf signifikansinya. Ya, yang disepakati mau 1% atau 5%. Nanti kita lakukan 5% cukup ya. Toleransi 5% masih diperbolehkan gitu maksudnya. Tadi yang saya katakan ya, ini kan kesalahan karena kita ambil keputusan gitu. Ada kemungkinan kita salah dalam ambil keputusan. Alfa ini 5% ini gitu ya. Jadi kita mentolerir hal itu sebanyak 5% gitu. Kira-kira seperti itu maknanya. Nilainya 0,576. Tapi kalau N-nya semakin banyak, semakin besar gitu ya, berbeda lagi itu nilai R-nya gitu ya. Nilai R kritisnya maksudnya gitu ya. Semakin rendah biasanya gitu kan. Dan seterusnya gitu ya. Jadi tabel ini tabel acuannya ya. Tabel acuannya. Kalau kita googling tabel R misalnya langsung kok muncul seperti ini.
Tetap saya share juga ini ya. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman? Belum ada ya? Kalau belum ada, yang tadi nanti kita akan kalau ada yang belum bisa atau ada yang belum install SPSS-nya, usahakan ya teman-teman ya bisa diinstal SPSS-nya. Nanti kita cari waktu, kita bisa pertemuan offline. Saya harap bisa 1 kali atau 2 kali lah setelah UTS ya. Kita bisa diskusi masalah ini lebih detail lagi dan kita bisa langsung praktek gitu maksudnya. Oke. Corrected item correlation ini metode berikutnya untuk uji validitas sebetulnya, tapi yang lazim digunakan yang tadi. Kalau corrected item ini kita menguji kalau tadi kan kita menjumlahkan seluruh dari item 1 sampai item 10 ke skor total gitu ya. Nah kalau metode corrected item total correlation ini kita mengkorelasikan antara misalnya kita mau korelasi item 1 dengan skor total, tapi skor total ini tanpa item 1 gitu. Kalau kita mau menguji ada nggak korelasinya antara item 1 dengan skor total, artinya kita mau menguji item 1 ini dengan skor total yang tanpa item 1 gitu. Paham ya? Kalau kita mau menguji item 2 berarti item 2 dikorelasikan dengan skor total yang tanpa item 2 tadi. Jadi penjumlahannya itu berbeda-beda gitu. Menjumlahkan 1, 2 sampai 10. Kalau kita mau menguji item 1 dengan skor total, kalau item 2 dengan skor total berarti 1 ditambah item 3, 4 sampai 10 gitu kan. Item 2-nya nggak termasuk gitu. Ya, itu namanya corrected item total correlation. Tapi dari sisi nilainya, nilai korelasinya pun nggak terlalu jauh banyak berbeda, artinya mendekati sama saja gitu ya. Jadi salah satu bisa digunakan. Yang lazim digunakan adalah yang tadi, korelasi yang tadi yang pertama kita bahas tadi gitu ya. Nah kemudian nanti saya sampaikan juga ini PowerPoint-nya. Pelajari ya mengenai yang corrected item correlation, nggak terlalu sulit sebetulnya, bisa juga secara teknis bisa dilakukan juga oleh teman-teman. Cuma tadi agak ribetnya adalah dia harus ketika dia mau mengkorelasikan 1 dengan total, maka totalnya itu pastikan tanpa 1 gitu, tanpa menjumlahkan 1, berarti hanya 2 sampai 10 aja gitu kira-kira ya. Kemudian uji reliabilitas. Ini maknanya mengenai reliabilitas dikatakan reliable kalau dia konsisten. Jawaban berulang-ulang, pertanyaan ditanyakan berulang-ulang kepada orang yang sama, maka jawabannya konsisten. Ya. Kemudian diukur dengan jalan mengulang, ini itu namanya masih konsep. Nah ini cara perhitungannya menggunakan bukan lagi menggunakan R korelasi persen, tapi menggunakan R Cronbach alpha. Ya, Cronbach alpha. Ini contoh lain sebetulnya, tapi kalau mau contoh yang tadi juga digunakan juga bisa ya, yang tadi digunakan juga bisa. Caranya gimana? Ini perhitungan manualnya ya teman-teman ya, perhitungan manualnya nanti bisa dicoba di manual juga, tapi misalnya nggak mungkin lah, kita kan punya komputer ya, kita punya aplikasi SPSS, ngapain kita hitung manual. Yang penting secara konsep kita paham, kemudian untuk perhitungannya sampai dapat hasilnya biarkan saja nanti SPSS yang melakukannya gitu. Nah ini caranya untuk uji reliabilitas ya, analyze, kemudian klik scale, reliability analysis. Jadi memang ada tersendiri reliability analysis gitu ya. Kemudian seperti tadi masukkan item pertanyaannya. Kalau tadi kita menggunakan yang 10 pertanyaan ya, masukkan 10, kemudian di boxnya klik alpha dan seterusnya. Nah kalau prakteknya ya, saya praktekkan ya. Sharingnya saya ganti ke sini, share. Terlihat lagi ya. Tadi analyze, kemudian reliability. Oh ini scale ini ya. Saya ulang. Analyze, scale, reliability analysis. Ya. Kemudian semua itemnya dimasukkan, gitu kan tadi pertanyaan. Kemudian modelnya model alpha. Ya, ini ada yang split half, Goodman dan seterusnya. Tapi yang kita sering gunakan, yang biasa digunakan adalah alpha. Statistiknya kita cek. Kita memunculkan means boleh. Oke. Ini oke saja langsung.
langsung diperoleh Cronbach alfanya. Saya ganti share-nya dulu ya di output ini. Nah, dia langsung muncul Cronbach alfanya ini 0,744. Jadi item 1 itu ya, item 1 itu lalu berapa nilai yang tadi ya? Kalau tadi kan 0,576. Kalau ini seperti apa? Sama ya, karena kita masih menggunakan n yang sama 12 gitu kan, dengan alfa yang sama, maka r-nya walaupun kita menggunakan Cronbach alfa tapi r acuannya tetap sama, r tadi juga 0,576. Maka ini item-item ini ya, semua item dalam hal ini 10 item ini dia variabel ya, karena di atas 0,57, 576 dan 0,744 dan seterusnya. Ini ya di paling kanan, ini corrected item total correlation tadi, kalau terkoreksi ya hasilnya seperti ini ya, ini Cronbach alfanya. Nah, jadi disimpulkan sebetulnya dia bisa reliable tapi nggak valid. Nah, ketika tadi dikatakan ada yang nggak valid tadi 197, harusnya 197 tadi dikeluarkan saja dari pertanyaan, dari analisis, sehingga seharusnya analyze scale 1 ini keluar, nggak perlu masuk, 9 dan 10 perlu masuk gitu ya. Kalau kita nggak mau perbaiki pertanyaannya gitu kan, maka dikeluarkan saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah item-item pertanyaan yang valid dan reliable gitu teman-teman ya, valid dan reliable. Pertanyaan 2, 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 9, 10 tidak valid dan tidak reliable, kira-kira gitu. Kalau dia nggak valid, dia nggak mungkin variabel, nggak mungkin reliable, maaf gitu ya. Maka ketika nyatakan nggak valid, pilihannya adalah mengubah pertanyaannya, kemudian kita cek ulang ke responden lagi, atau kita buang. Ini yang saya lakukan sekarang, kita buang langsung. Jadi variabel atau item 1, item 9 dan 10 kita keluarkan. Hanya item-item yang dinyatakan valid saja yang masuk dalam analisis reliabilitas gitu kira-kira ya. Nah, ini sudah dihasilkan ya, sudah dihasilkan. Jadi variabel kesimpulannya adalah variabel. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah dinyatakan valid dan reliable ya, dan reliable untuk variabel prestasi belajar siswa misalnya seperti ini gitu ya. Jadi nilai-nilainya apa aja? Nilainya tadi ini untuk corrected itemnya. Kalau yang tadi yang di atas tadi kan korelasi murninya, ini corrected item totalnya. Tapi yang poin yang kedua ya, poin yang kedua tadi untuk menguji validitas, jadi bisa menggunakan corrected item atau korelasi murni saja langsung gitu ya. Kemudian ini Cronbach alfanya, jadi sudah nyatakan valid dan reliable. Tapi kita cek juga ini, ketika kita menggunakan corrected item total correlation ini pada pertanyaan 5, dia jadi nggak valid nih, 0,592. Terus diapain lagi Pak? Ya keluarkan juga kalau kita pakai corrected item total correlation. Nah, pada saat apa Pak kita menggunakan corrected total correlation? Apakah kita menggunakan correlation aja pada saat jumlah item kita, pertanyaan kita sedikit ya, sedikitnya nggak terlalu banyak lah gitu. Sedikit banyaknya gimana? Sedikit banyaknya gitu ya. Ya misalnya kalau misalnya seperti ini nih, sedikit nih ya. Seperti ini hanya 10 item untuk satu pertanyaan, untuk satu variabel, maksudnya malah satu variabel. Ini sedikit nih itemnya. Nah, bila seperti ini kita menggunakan corrected item total correlation. Nanti dijelaskan di PowerPoint tadi ada juga. Silakan dibaca. Nah, seperti ini berarti 0,592 ini kan sudah di atas ya. 0,576 ya, maaf. Sudah di atas, tapi nilainya jadi berkurang gitu maksudnya. Nggak seperti yang correlation tadi yang di awal nih. Semua 0,8 ini, yang 5 berarti berapa? Yang 5 ini 0,645. Tapi begitu ketemu corrected item menjadi 0,592. Tapi ini pun masih di atas 0,576, maaf. Jadi ini nggak perlu dibuang, dan memang variabel atau pernyataan ini yang nyatakan valid dan reliable. Valid dari sisi corrected item correlation-nya atau korelasinya, dan nyatakan reliable dari Cronbach alpha yang dihasilkan, kira-kira begitu. Yang semuanya nilainya di atas 0,5 berapa tadi? 0,576 ya, 0,576. Kira-kira itu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan dulu? Saya sambil share PowerPoint-nya ya, biar langsung teman-teman membaca juga. Nanti bisa berkomentar juga di grup.
Silakan teman-teman ya kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Ada? Halo? Bingung? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Alisio, Pak. Oh, silakan. Saya kan udah nyoba yang alpha itu ya, Pak. Tapi saya yang square multipad-nya nggak muncul. Itu kenapa ya, Pak? Apanya nggak muncul? Yang di square multiple correlation-nya, Pak. Square multiple correlation. Ya, saya nggak muncul Pak angkanya, Pak. Itu Oh, kenapa, seperti Pak? ini ya? Seperti ini ya? Ya. Mungkin dikeluarkan. Jadi mungkin tadi square multiple correlation itu nggak muncul karena ada variabel yang dia sebetulnya nggak valid, tapi kita masukkan. Kalau kita keluarkan item 1, item 9 dan 10, ya, ulang item 1, item 9, 10, kita ulang lagi reliability-nya, maka muncul tuh square multiple correlation-nya. Oke, Jadi baik, square Pak. multiple correlation itu muncul kalau dipastikan bahwa sebelumnya dilakukan uji valid dan semuanya masuk kriteria valid gitu. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Jadi keluarkan. Mau nanya lagi, Pak. Silakan. Kalau untuk apa yang pakai SPSS ini, kuesionernya itu pakai Google Form atau yang pakai kertas ya, Pak, untuk menghitungnya, Pak? Bebas, gak masalah, nggak kaitannya itu. Jadi ini kan investasi ya. Ya kalau misalnya udah langsung Google Form kan lebih enak ya, tinggal copy paste aja gitu datanya ya, kita nggak perlu input satu persatu gitu kan. Tapi prinsipnya nggak ada kaitannya dengan apakah harus pakai Google Form atau kita kertas biasa gitu. Kedua-duanya bisa. Tapi dari sisi kemudahan, ketika sudah kita berhasil memperolehnya, kan lebih enak sudah ada di Google spreadsheet Excel gitu ya, tinggal di copy paste ke SPSS kan gitu kan ya, lebih mudah ya dibandingkan dengan di kertas kita kemudian kita entry satu persatu gitu kan, ada kemungkinan salah dalam mengentry kan ya, dibandingkan dengan kita copy paste aja dari spreadsheet Excel ke SPSS, kira-kira gitu. Jadi gak ada kaitannya sama lebih baik menggunakan apa enggak, ini mempercepat pekerjaan aja gitu. Kalau memang kita sekarang dimudahkan dengan Google Form itu lebih mudah, lebih cepat pastinya gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu, pakai kertas. Jadi setelah kita ke lapangan bertanya ke masyarakat untuk dicoba ini, hasilnya kita input satu persatu gitu kan, satu kuesioner kita input satu orang gitu kan, sampai selesai kita input yang kedua dan seterusnya sampai ke jumlah orang yang kita ambil datanya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya pakai kuesionernya kertas, Pak. Iya. Kalau Yes. pakai link itu ada ininya juga, Pak, apa? Negatifnya, jadinya ngambil keputusannya pakai kertas, Pak. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Ya sekarang boleh sih sepanjang diperbolehkan ada pembimbing skripsinya ya. Ini kan dari sisi metodologi ya, secara sampel, secara apa namanya, teknik samplingnya memungkinkan nggak kita menggunakan form ya, form kuesioner atau instrumen penelitian yang disebar begitu kan ya. Kalau memungkinkan nggak ada masalah, oke, jalan dengan itu gitu, memudahkan. Tapi rasanya sekarang sudah semua sudah pakai IT semua ya, artinya selama itu memudahkan dan tidak menyalahkan, lakukan aja nggak masalah ya. Jadi nggak masalah pakai Google Form, pakai aplikasi SurveyMonkey sekarang ini juga sudah bisa digunakan juga, ada yang free juga di sana. Ada lagi teman-teman? Pak, mau nanya Pak, berarti kalau square yang multiple correlation tadi otomatis mengkoreksi Pak, berarti dia udah tahu ya batasan-batasan nilai T-nya si SPSS ini Pak? Iya, alpha 5%. Berarti kita nggak perlu nyari juga Pak ya? Karena Iya. udah dikoreksi otomatis. Iya, kalau untuk yang ini ya, untuk di apa namanya scale reliability analysis. Tapi kalau tadi ketika tadi kita menguji bivariat, bukan yang corrected item, itu perlu. Kan ada dua teknik gitu. Korelasi yang murni aja antara item dengan total skornya, itu kan hanya muncul nilai korelasinya saja. Kita nggak tahu tuh nilai kritisnya berapa sih, gitu kan ya, tanpa kita mencari tahu di tabel gitu kan. Ya. Tapi kalau di sini ini bisa, karena ketika kita menggunakan pakai scale tadi ini, pakai reliability analysis, ketika kita kemudian semuanya kita masukkan, dia square multiple correlation ini nggak akan muncul kalau dia
ketika di validitas ada yang tidak valid, makanya dikeluarkan dulu yang nggak valid. Kira-kira begitu. Biasa. Setelah dikeluarkan baru muncul. Tapi yang dimaknai dari output ini ya hanya quartet item dan probab alpha sih. Square multiple correlation dan yang lainnya tidak dimaknai gitu ya. Kalau collected item ini dimaknai dengan validnya, probab alpha ini maknanya adalah reliable-nya. Dia reliable nggak, item pertanyaan tersebut reliable atau tidak gitu ya. Collected item variabel tersebut valid atau tidak gitu kan ya, kira-kira begitu. Boleh dicoba aja silakan, tapi tadi tabel tadi itu menjadi perlu juga untuk tadi titik kritisnya gitu ya. Kecuali yang negatif sekali sebetulnya kita nggak bisa bilang dia tidak berkontribusi, ada kontribusinya terhadap variabel, tapi kontribusi itu cukup signifikan nggak dalam hal ini, dalam hitungan statistik ini cukup signifikan nggak untuk mewakili variabel tersebut, kira-kira begitu. Nah, untuk mengetahui apakah cukup kontribusinya itu cukup signifikan atau tidak dengan titik kritis tadi, kira-kira gitu. Biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lagi teman-teman lain? Ini saya pikir SPSS untuk memudahkan teman-teman juga supaya lebih familiar juga. Silakan dikotak-katik, nggak masalah. Kita ketik data apapun, silakan dicoba-coba. Nanti kita juga di Biostat juga menggunakan tools yang sama ya. Kita akan bisa perkembangan di deskriptif gitu kan, di cross tab, explore data dan seterusnya gitu ya. Oke, nanti kita juga akan belajar di Biostat juga teknis ini. Ada lagi teman-teman? Nggak ada ya. Kalau ada nanti mungkin bisa di share di diskusi, bisa di share di grup ya, kita diskusikan di grup ya. Oh ya, teman-teman harus baca, kalau menurut saya harus baca artikel yang tadi saya sampaikan juga tadi pagi. Tadi juga PowerPoint juga sudah saya share juga, sudah sampai ya, sudah ada di grup ya. PowerPoint sudah disampaikan juga. Kemudian artikel yang tadi saya sampaikan juga harap dibaca juga supaya teman-teman punya gambaran ya, punya gambaran nanti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman semua untuk memulai melakukan atau membuat semacam instrumen penelitian gitu. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan lagi saya cukupkan, saya pikir nanti kita ketemu lagi setelah UTS ya. Itu kan ya kalau nggak salah ya, Sipen ya. Pekan depan UTS ya? Iya, Pak. Oke. Pekan depan kita persiapan teman-teman UTS dulu. Kemudian pekan berikutnya kalau bisa di arrange, tapi teman-teman kayaknya pada pulang kampung semua ya, nggak semuanya di Jakarta ya. Kalau emang seperti itu nanti mungkin kita yang teman-teman yang ada di Jakarta atau dekat kampus kita bisa offline kuliahnya. Nanti kita juga ada kayak semacam hybrid lah gitu ya. Kita bisa online kan juga untuk teman-teman yang di luar kota yang jauh dari kampus. Mungkin itu yang bisa 1 atau 2 kali lagi untuk mata kuliah metode ini. Dan di Biostat pun saya pikir perlu juga tuh untuk ya kuliah offline ya, karena agak susah juga menjelaskan yang sifatnya teknis, perhitungan kalau kita melalui online seperti ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lah. COVID juga sudah mulai pulang kampung COVID-nya, jadi kita bisa tetap muka. Baik, kalau nggak ada lagi, masih ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Cukup ya, kalau nggak ada lagi, kalaupun ada nanti bisa di share di grup atau boleh japri ke saya, termasuk kemudian boleh, Pak saya punya ide topik ini kira-kira gimana, kita diskusi, japrian boleh, silakan gitu ya. Sepanjang saya bisa jawab, saya akan jawab secepat mungkin lah kira-kira begitu. Baik, makasih teman-teman. Jangan lupa nanti absen katanya, saya juga sudah ini nih. Kalau ini nggak lupa saya screenshot. Makasih teman-teman atensinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan dan dilanjutkan di grup kita gitu ya. Mudah-mudahan sukses untuk UTS-nya pekan depan. Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa segera kuliah tatap muka ya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, sampai ketemu teman-teman semuanya.
sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau ada pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan disampaikan, silakan diketik. Terima kasih semua. Ya Pak, baik.